Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel saya, channel Nurdin's Kebun. Nah, untuk di video kali ini kita nggak bahas tentang tutorial dulu ya bos. Nah, kita hanya ingin pantau dari kebun semangka kita yang terbengkalai ini. Nah, ini kebun semangka kita sebenarnya sudah di fase generatif, yaitu sudah ada tumbuh-tumbuh buah dan buahnya pun sudah ada yang matang bos. Nah, namun kenapa di sini banyak sekali gulma-gulma dan juga tampak sedikit dari buah semangkanya, dan juga daun-daun semangkanya ini juga tidak tampak di sini bos, hanya terdapat lumpur-lumpur liar saja. Nah, perlu kalian ketahui, nah dikarenakan di daerah kami ini ini sudah masuk ke dalam musim penghujan ya bos. Jadi ya beginilah kondisinya, untuk cuaca yang kurang bersahabat, untuk perkebunannya, tanaman semangkanya kurang subur dan banyak sekali hama-hama yang menyerang ya bos, baik dari hama dan juga funginya bos. Untuk penyakitnya sudah saya ketahui tadi, sudah saya lihat sedikit. Yang pertama itu ada penyakit yaitu fusarium ya bos, dimana di dalam akarnya itu terdapat pembusukan. Jadi nah, kalau sudah terdapat pembusukan sudah pasti untuk tanamannya akan layu. Kalau sudah layu, lama kelamaan itu akan mati. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan oleh lembabnya tanah bos, terlalu lembab di musim hujan. Nah, seperti ini gulma sebenarnya ini menjadi resiko tersendiri bagi petani yang tidak memakai plastik mulsa dalam pembudidayaan semangkanya ya bos. Nah, karena gulma-gulma ini menghambat sinar matahari kepada akar, karena dalam pertumbuhan itu ada dua organnya yang bernapas ya bos. Yang pertama dari daun, yang keduanya dari akar. Nah, karena kalau sudah rumput liar itu menaungi semua dari perakarannya itu, ya itu bisa mengakibatkan tadi penyakit fusarium karena kelembapan tanah ya bos. Nah, itu dari faktor yang pertama untuk penyakit fusarium. Dan faktor yang kedua itu dikarenakan kurangnya nutrisi pada tanaman ya bos. Nah, karena seperti ini bisa kita lihat, yang pertama itu kalau dalam penanaman kita itu waktu itu melakukan dengan sekeras dan sepenuh kasih sayang kepada tanaman semangkanya bos. Karena kita kurang sempat dalam melakukan pekerjaannya, perawatannya, jadi hasilnya kurang maksimal ya bos. Nah, nanti saya akan buktikan bagaimana dari kondisi tanaman kita, dan saya akan pilih buah yang matang nanti. Kita akan lihat seperti apa buahnya dan rasanya seperti apa jika dilihat dari lahan yang kita tanami ini ya tidak terawat lah bos. Nah, maka dari itu saya akan memperlihatkan dari bentuk buahnya, karena ini kita melakukan pemupukannya hanya sekali. Biasanya kita lakukan untuk perawatannya, tahap pembesarannya. Ini adalah salah satu metode cara budidaya semangka tanpa menggunakan plastik mulsa. Kita perlu melakukan perawatan, yaitu namanya pembesaran tahap pertama dan juga tahap kedua. Nah, kalian bisa tonton di video ini tahap pertama dan juga di video ini tahap kedua. Nah, oke bos, dan seperti inilah kondisi dari buah yang terbengkalai tanamannya ini ataupun kebunnya ini. Nah, ini bos, ini adalah buah. Kalau kita lihat, ini buah yang paling kecil. Nanti saya akan lihatkan lagi ada buah yang paling besar. Ini adalah buah yang termasuk paling kecil ya bos. Nah, kalau kita lihat dari perkebunannya ini yang kurang terawat, jadi kita mau lihat apakah buahnya ini matang sempurna. Tapi kalau kita lihat dari segi bentuknya ini tidak sempurna ya bos. Nah, biasanya kalau sudah berbentuk lonjong seperti ini, di ujung atau di pangkal buahnya ini berbentuk ujung seperti botol ya bos. Nah, biasanya di sini matangnya kurang sempurna. Biasanya putih dan rasanya itu tidak manis. Dia hanya matangnya di bawah sini. Nah, kita lihat ya bos. Kita akan belah tanpa berlama-lama lagi. Sebenarnya ini sudah memasuki ya fase untuk pemanenan lah. Waktunya panen ya. Mungkin sekitar 2-3 hari lagi ini akan panen.
Nah, ini termasuk ke dalam buah yang paling kecil ya. Kita lihat apakah sudah matang. Ini dia bos. Dan ini untuk buahnya sudah memerah. Warnanya sudah memerah. Kayaknya bentar lagi ini matang sempurna ya bos. Dan untuk bijinya masih putih-putih, belum hitam gitu bos. Nah, dan saya akan mencicipi bagaimana rasanya. Biasanya kalau kebun terbengkalai seperti ini ya kurang perawatan, ya kurang manis rasanya. Saya akan mencicipi dulu. Oke, rasanya ternyata manis sekali ya bos. Gak disangka. Ini lebih dari cukup lah daripada ekspektasi saya tadi. Saya kira tadi ini gak kerasa manisnya, ini kayaknya manis benar nih. Nah, ini untuk buah yang paling kecil ya. Nanti saya akan belah lagi buah yang termasuk ke dalam yang gede ya bos. Nah, untuk bobot buahnya di sini rata-rata kayaknya sekitar 1-2 kiloan lah bos, karena ini kebun terbengkalai ya, tidak kita urus lagi. Untuk untung ruginya ya kita sebenarnya nggak rugi ya bos, karena ini untuk bibitnya, benihnya kita ambil dari benihnya ini sendiri, dari benih buahnya. Nah, kalau ini nanti kita belah yang matang, kita akan ambil bijinya, kita simpan, terus kita akan tanam lagi. Di kemudian hari kita akan tanam lagi biji-biji ini. Namun kelemahan dari kalau kita menanam biji dari bekas kita makannya seperti ini, ya bisa kita lihat buahnya itu akan berbentuk ataupun kawin silang. Jadi warnanya itu beda-beda bos. Yang pertama kita lihat di sini buahnya berwarna hitam. Ini biasa kita sebut dengan inul, dan juga berwarna hijau muda kayak seperti ini. Nah, ini biasa kita sebut dengan Big Mardi ya bos. Ada juga yang seperti melon dan ada juga yang loreng ya bos. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya. Nah, oke bos, jadi ini saya sudah ambil buah yang agak besar. Nah, namun di kebun kita ini masih banyak buah yang lebih besar seperti ini, tapi saya ambil yang ya sebisanya saya habiskan nanti ya. Ya, kalau saya ambil yang besar lagi daripada ini, nanti saya tidak bisa menghabiskannya. Kita langsung belas saja ya bos. Oke, kayak ini sudah matang sempurna bos. Kita lihat nih, matang sempurna. Dari segi dagingnya sudah merah merona, dan juga untuk bijinya sudah hitam-hitam bos. Oke, kita akan mencicipi ya bos, seberapa manis sih dengan kondisi tanamannya yang seperti ini, tanaman yang kurang subur. Manis bos. Buahnya sudah cukup manis. Nah, seperti yang saya bilang tadi bos. Nah, di sini kalau kita menanam semangka dengan biji bekas kita makan dari buah tersebut, ya jadinya seperti ini. Kalau kita tanam semangka varietas inul, maka buahnya itu bisa jadi akan kawin silang menjadi semangka loreng dan semangka melon seperti ini. Ada banyak lagi jenis yang biasa diproduksi oleh semangka yang kita tanam dengan hasil ambil bijinya dari bekas makan buah semangkanya ya bos. Nah, oke bos, jadi mungkin seperti itulah video dari kami ya. Semoga video ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua sebagai petani ataupun pekebun semangka. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.